Rekan Tenesi, jumpa lagi dengan Mas Nanang Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kerusakan pada motor listrik. Kerusakan pada motor listrik tidak bisa kita hindari, alias suatu keniscayaan. Kerusakannya disebabkan oleh dua sebab, yaitu bisa kerusakan karena mekanis, bisa juga kerusakan dikarenakan kelistrikannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Ini adalah salah satu contoh kerusakan yang sering kita temui di lapangan. Ciri-ciri kerusakan seperti ini yaitu lilitan gosong merata. Jadi antara fasa R, S maupun T gosong. Penyebabnya yaitu yang pertama yaitu karena terjadinya overcurrent atau kelebihan arus. Kelebihan arus ini atau arus terlalu besar bisa disebabkan karena kawat yang digunakan terlalu besar, melebihi standar ukuran seharusnya. Bisa juga overcurrent disebabkan karena jumlah lilitan kurang, sehingga arusnya pun akan semakin besar. Penyebab gosong merata ini juga karena thermal overload relay tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga sebelum trip motor sudah terbakar. Penyebab berikutnya, gosong merata seperti ini bisa dikarenakan bearing yang macet. Makanya sering pada motor-motor besar terdapat semacam nipple untuk menambah grease atau stem plate atau gemuk pada bearing, sehingga dapat mencegah bearing jadi kering pelumasannya. Penyebab berikutnya karena beban berat. Beban berat bisa disebabkan karena kerusakan pada bebannya. Bisa jadi bearing pada beban macet. Bisa juga karena ukuran motor kapasitasnya terlalu kecil. Jadi antara motor dan beban tidak sesuai atau tidak seimbang, sehingga mengakibatkan motor berjalan sambil ngeden atau dipaksa. Berikutnya kerusakan yang sering kita temui di lapangan yaitu seperti gambar ini. Nampak di gambar kerusakannya terjadi konslet pada slot. Penyebab dari konslet pada slot seperti gambar ini sering terjadi karena diakibatkan oleh adanya vibrasi atau getaran tinggi. Vibrasi atau getaran terlalu tinggi ini bisa disebabkan karena posisi motor dan beban tidak center. Misal antara beban dan motor memakai puli antara motor dan beban tidak center. Itu bisa menyebabkan terjadinya vibrasi atau getaran tinggi. Kerusakan berikutnya
disebabkan karena rumah bearing aus atau rumah bearing sudah rusak. Kerusakan pada rumah bearing bisa mengakibatkan rotor berputar tidak senter. Rotor berputar akan mengenai keren atau statornya. Kerusakan pada rumah bearing bisa terlihat, biasanya ada bekas gesekan pada rotor atau gesekan pada stator. Dia akan nampak ada gesekan. Kerusakan berikutnya seperti gambar ini. Nampak pada gambar ini terdapat 2 pas lilitan yang gosong. Jadi cuma ada 1 pas lilitan yang masih utuh atau masih bagus. Kerusakan dengan ciri gosong 2 pas seperti ini biasanya disebabkan oleh tegangan yang masuk ke dalam lilitan atau ketegangan yang masuk ke dalam motor hilang 1 pas. Jika dilihat ciri yang nampak, gosong terjadi pada 2 pas lilitannya, dapat dipastikan jenis koneksi motor ini. Kalau kerusakan seperti ini, bisa dipastikan koneksinya yaitu koneksi bintang atau star connection. Berikutnya, penyebab kerusakan seperti ini biasanya terjadi karena kontaktor rusak atau terminal pada motor kendor. Bisa juga karena input cuma 2 pas. Jadi yang rusak atau yang bermasalah tegangan dari sumbernya yang cuma 2 pas alias tidak ada 1 pas. Berikutnya kerusakannya seperti pada gambar ini. Nampak terlihat kerusakannya yaitu terdapat 1 lilitan pasa yang gosong, sedangkan 2 lilitan pasa lainnya tidak apa-apa alias masih terlihat bagus. Kalau kita lihat kerusakan seperti ini, dapat kita simpulkan, dapat kita pastikan koneksinya yaitu delta. Lalu apakah penyebab gosong 1 pas ini? Yang pertama, penyebabnya yaitu karena tegangan yang masuk ke motor hilang 1 pas. Yang seharusnya 3 pas masuk, ini mah cuma ada 2 pas alias hilang 1 pas. Penyebab berikutnya bisa juga karena kontaktor yang rusak sehingga tidak bisa mengalirkan arus tegangan 3 pas, cuma 2 pas yang lewat, 1 pasnya tidak tersalurkan. Selanjutnya, penyebab seperti ini biasanya karena terminal pada motor kendor atau tidak kencang. Ini juga bisa mengakibatkan tegangan yang masuk ke motor hilang 1 pas, cuma ada 2 pas yang masuk. Penyebab berikutnya sama seperti sebelumnya, yaitu
input cuma 2 pas. Padahal kontaktor masih bagus, terminal tidak kendor. Tapi kalau dari inputnya bermasalah, cuma ada 2 pas, 1 pasnya nggak ada, tetap terjadi gosong 1 pas. Selanjutnya, kerusakan motor yang sering terjadi di lapangan nampak seperti pada gambar di samping. Nampak jelas terlihat adanya ledakan di ujung slot. Ledakan ini ada beberapa penyebabnya. Di antaranya terjadinya luka atau lecet di ujung slot pada kawatnya. Biasanya terjadi karena pada saat memasukkan kawat ke keren kurang kehati-hatian, atau luka atau lecet pada kawat tersebut tidak tercover atau terlindungi oleh insulating lak varnisnya. Selanjutnya, penyebab ledakan di ujung slot yaitu adanya getaran atau vibrasi berlebih, sehingga mengakibatkan kawat pada slot goyang bergetar, sehingga pada suatu saat dia ada luka sedikit, maka terjadi konsleting listrik atau loncatan bunga api dari kawat ke kernya. Selanjutnya, penyebab yang paling dan sering terjadi yaitu karena isolatornya sobek. Isolator sobek ini bisa disebabkan karena pemilihan ketebalan isolator yang kurang tebal atau kualitas dari isolatornya yang tidak bagus. Untuk pemilihan jenis isolator, sebaiknya kita pilih yang daya tahannya tinggi. Biasanya jenisnya yang di pasaran yaitu Nomex, bukan Mika biasa. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan. Tetap semangat. Salam teknisi.